semua, perkenalkan nama saya Gunanta. Saya mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau angkatan 2017. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang isu-isu kelapa sawit. Kenapa boleh? Panas sekali hari ini. Iya, panas sekali. Apa ya? Apa penyebabnya panas ini? Oh, pemanasan global ya. Sepertinya disebabkan oleh efek rumah kaca, terus pembakaran lahan mungkin yang lagi marak-maraknya. Apalagi di Provinsi Riau kan? Iya. Provinsi Riau kan terkenal dengan banyak sawit tuh. Mungkin yang ditimbulkan dari penanaman kelapa sawit ini juga. Masa iya? Iya. Kemarin ada buku nih, nggak tahu tak bener kan nggak, ada mitos-mitos tentang kelapa sawit. Kita bahas nggak? Itu yang menarik untuk dibahas. Kita bahas ya. Apa yang kita bahas dulu? Pemanasan global tadi disebabkan oleh kelapa sawit. Oh, berarti dampak lingkungan lah ya. Jadi kira-kira benar atau tidak tuh kelapa sawit dapat menyebabkan pemanasan global? Kalau menurut saya, kalau katanya pemanasan global kayaknya berdampak juga sih sebenarnya. Soalnya kan pembukaan lahan dari kelapa sawit itu sendiri masih marak dengan pembakaran gitu. Jadi gas-gas yang timbul itu naik ke jadi lapisan ozon tuh menipis gitu. Kayaknya itu sih. Jadi gara-gara pembakaran sih sebenarnya. Pembukaannya atau pembukaan lahannya yang salah gitu. Tapi setelah ditanam kelapa sawit itu masih panas juga nggak keadaan sekitar situ? Seperti di komplek-komplek kan? Menurut saya sih iya, pemanasan global disebabkan oleh kelapa sawit ini. Karena tanaman kelapa sawit ini kan banyak nyerap air juga, jadi kering gitu. Jadi di buku ini katanya kelapa sawit ini hemat air. Berarti selama ini banyak apa ya, nyerap air dan keadaan sekitarnya panas gitu. Tapi dilihat dari buku ini kira-kira benar atau enggak? Ada benernya sih sebenarnya. Berarti ada yang benarnya, ada salahnya. Ada benernya gitu. Jadi kesimpulannya kelapa sawit itu minim menyerap air. Tapi di keadaan nyatanya, tapi sekitar lingkungan situ bisa kayak di perumahan perusahaan gitu panas kalau di sekitar sawit itu. Tapi beda kalau misalnya di sekitar pepohonan gitu kan, kalau paginya dingin gitu. Iya, kalau siang memang panas sekali, kalau malam dingin kalau dekat kelapa sawit. Nggak tahu kenapa. Tapi kayaknya menyerap air lah banyak. Karena kalau sumur, ibaratnya sumur ada di kampung kemarin kan. Sumur tuh kalau di dekat sumur gitu ditanam sawit, sumurnya pasti kering. Nggak tahu kenapa. Kayaknya diserap oleh kelapa sawit itu sendiri gitu. Jadi kayaknya banyak menyerap air lah. Kan dilema. Nggak tahu mana yang benar. Soalnya di buku kayak gitu, tapi di kenyataannya rupa-rupanya kelapa sawit ini banyak menyerap air gitu. Ya, dan di kebun kan, contohnya saya punya kan tanahnya gambut, tapi lama kelamaan tanah yang gambut tuh yang dulunya lembab sekarang udah kering gitu. Mungkin menyerap air banyak gitu. Mungkin Kesimpulannya kelapa sawit ini banyak menyerap air. Kalau isu-isu yang lainnya mengenai kelapa sawit kira-kira apa ya? Yang Eropa yang bilangnya, yang mengatakan bahwa Indonesia merusak lingkungan karena kelapa sawit ini. Kalau menurut saya sih sebenarnya itu propaganda atau kampanye hitam supaya kelapa sawit ini Tidak diterima tidak diterima gitu. karena mereka memiliki minyak yang berasal dari yang lain gitu. Dari kedelai, takut menyaingi. Oh iya. Jadi Juga menurut Rafli bagaimana?
ya kemungkinan kayak itu dalam segi perdagangan pasti kan ada kelemahan dan kekurangan. Jadi kekurangan minyak Eropa nih harganya lebih mahal gitu kalau kedelai, sedangkan sawitnya lebih murah. Jadi kalau orang dunia, pasar dunia itu lari ke minyak sawit semua, minyak kedelai mereka gak laku. Jadi mereka gak ada pendapatan nggak dari diterima, nggak menerima itu, ya kan? Karena pendapatan orangnya berasal dari minyak kedelai, minyak jagung, ya kan? sedangkan di keadaan mereka nggak bisa nanam sawit, itu penyebabnya mereka. Karena kekurangan lahan. Berarti mitos ya. Mitos berarti ya. Terus minyak sawit ini untuk apa aja sih sebenarnya? Manfaatnya gitu. Ya. Produk-produk turunannya Produk-produknya gitu. Ya sabun bisa juga, minyak kelapa sawit yang kita pakai Bimoli, Fortuner, Fortune, Yang banyak. untuk produk-produk kecantikan gitu ada nggak sih? Ada juga, ada bahkan ada juga untuk makanan juga, seperti dibuat coklat juga. Dari Oh. minyak kelapa sawit. Iya. Ternyata minyak kelapa sawit ini keren ya. Saya pernah baca di situs-situs gitu, minyak kelapa sawit ini dibuat produk seperti bahan bakar gitu. Oh, biodiesel. Ya, biodiesel. Itu di situ kemarin baru nampak ada apa namanya spanduk yang dibilang B30 dijual di sini katanya. SPBU yang ada di apa namanya, di depan ini. SM Yamen. Oh, SMA Amin yang itu, yang dekat Oh. depan stadion. Nah, di situ udah ada B30. Jadi mulai berkembang ya. Katanya kalau yang produk ini diturunkan karena Penolakan gitu ya, penolakan sport. jadi Indonesia harus lebih menyerap untuk digunakan dalam negeri lagi. Dalam negeri. Jadi dijadikan minyak tadi. Lagian kan bahan bakar fosil udah semakin menipis kan. Jadi bahan bakar alternatifnya yang dikembangkan jadi diesel dan kelapa sawit. Terus tentang penggunaan minyak kelapa sawit dalam pembuatan bahan-bahan makanan, apakah tidak berbahaya? Seperti yang isu-isu di masyarakat kita dengar bahwasannya minyak kelapa sawit ini mengandung kolesterol yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan sebagainya. Bagaimana menurut teman-teman? Sebenarnya kalau yang membuat kolesterol tuh kalau penggunaannya tuh berulang kali. Jadi kan kayak di rumah makan nih, kadang-kadang udah 10 kali pun masih Udah dipakai hitam sama- lah, udah hitam minyaknya. masih dipakai. juga. Jadi kalau di pengguna rumah tangga, kalau orang tua kita masak kan cuma sekali gitu kan, udah nggak apa juga. Jadi ya kalau kolesterol nggak terlalu tinggi kali ya. Tapi kan itu kelapa sawit ini minyak nabati. Jadi dia nggak mengandung kolesterol lah sebenarnya. Kalau minyak nabati, kalau minyak hewan baru mengandung kolesterol. Kalau minyak nabati enggak. Itu isu-isunya kayaknya itu yang berasal dari propaganda yang negara Eropa itu. Kampanye hitam tadi. Kampanye hitam yang tadi. Ibaratnya, nah makanya dibilang kalau minyak nabati, ibaratnya kedelai kan minyak nabati, Ya, minyak jagung minyak nabati, ya. minyak kelapa sawit nabati. Kenapa dibilang kelapa sawit ini banyak mengandung kolesterol? Gara-gara tadi kayaknya, ibaratnya pemakaian tadi. Makanya minyak apapun kayaknya kalau dipakai berulang kali mengandung kolesterol lah. Berarti selama ini kita dibohongi ya. Minyak kelapa sawit ternyata bagus untuk perekonomian rakyat. Terus apakah harga jual minyak kelapa sawit cocok dengan harga di masyarakat? Dalam di Indonesia ini lebih cocok lah, karena daripada minyak kedelai, minyak sawit ini lebih murah gitu. Menguntungkan untuk petani tidak seperti itu? Ya, dalam segi ekonominya, karena khususnya di Riau ini kan komoditinya sawit, jadi menguntungkan. Kalau nggak ada sawit nanti kan orang bingung mau nanam apa lagi itu. Soalnya di Riau ini orang lebih suka nanam sawit karena cuma panen dalam sebulan tuh. Perawatannya Nah. mudah. Ya, beda dengan getah kan harus setiap hari. Nah, jadi lebih membutuhkan tenaga yang ekstra gitu.
Dan kelapa sawit ini bagus juga untuk misalnya dalam membantu masyarakat sekitar gitu. Kalau nggak ada kerja bisa orang tuh ngebas, nyemprot. Nah. Jadi untuk menambah lapangan pekerja baru juga. Ya kan ada juga itu sistem tanam yang apa namanya, tumpang sari. Ibaratnya kalau masih kecil sawitnya bisa ditumpang sari dengan tanaman kacang-kacangan atau apa gitu kan. Menambah ekonomi. Kalau kelapa sawitnya belum menghasilkan gitu kan. Jadi pengolahan juga harus tepat ya. Saya juga tinggal di lingkungan pabrik ya. Saya melihat limbah yang dibuang dari proses pengolahan kelapa sawit itu bisa dijadikan biogas, bisa menghasilkan energi listrik. Oh iya, itu katanya kayak solid gitu, tanahnya tuh subur ya untuk Ya, tanaman. subur. Saya sudah coba sendiri di rumah kan, nanam-nanam bunga, nanam-nanam sayur itu tumbuhnya subur. Oh berarti banyak ya dari kelapa sawit ini yang bisa dimanfaatkan. Asal Limbahnya aja bisa. pengolahannya yang tepat ya. Jadi mitos dan fakta kelapa sawit selama ini sedikit demi sedikit bisa terungkap yang benarnya kan. Iya. Ada benarnya, ada yang tidaknya gitu. Baiklah, sekian video penjelasan dari mitos dan fakta dari kelapa sawit. Jika ada kesalahan, saya minta mohon maaf. Terima kasih. Sekian kali itu semua. Perkenalkan nama saya Enda. Karena siapa dia sih yang bilang ya. Panas sekali ya. Udah. Aduh, panas sekali ya. Ya dulu nanya. Pas kayak gini tuh kenapa beli gitu? Masa global tuh mungkin dampaknya pada dunia. Maksud aku bilang penyebab panas global itu lagi. Nggak apa-apa. Ada nggak dampak atau pengaruh kelapa sawit dengan pemanasan global? Masa iya aja kau bilang? Masa iya bilang aja. Masa iya? Masa iya? Masa iya? Kau lah, apa aku? Kau pegang buku. Ini aku ada buku Oh, iya. tentang kelapa sawit. Itu Bilang bukunya. lu.